Halo teman-teman, selamat datang kembali di Anissa Tridiskia Sibuan YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus bersemangat ya. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengolah makanan ini akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi di video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan makanan. Ikuti terus videonya ya. Jadi sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, hati, lambung, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua organ pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Setelah dari mulut, makanan kita akan menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Tujuan selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecahkan protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter, di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu, getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum. Usus ini terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan.
Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 cm dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan, yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan ini diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Sisa makanan yang dicerna oleh usus halus masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama Escherichia coli atau E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Proses pembusukan sisa-sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan yang terakhir adalah rektum. Rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirim respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bawah bagian pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitulah seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita telah membahas organ-organ pencernaan serta proses berlangsungnya peristiwa pencernaan. Demikianlah pembahasan kita tentang sistem pencernaan. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel ini. Terima kasih.